Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat pertama di bulan Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan cara imtisalu awamirillah wajtinabu nawahih, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan membersihkan hati dari aneka kekotoran duniawi, maka pada kesempatan ini khatib berwasiat tentang pentingnya menjaga hati dari aneka macam penyakit, utamanya adalah penyakit sombong atau takabbur. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Takabbur asal katanya dari 3 huruf, yakni huruf kaf, huruf ba, huruf ro. Ada kata kabir, ada kata akbar, yang sama-sama artinya adalah besar. Maka sikap atau sifat takabbur adalah sikap merasa lebih besar, merasa lebih hebat, dan mengkerdilkan bahkan mengecilkan orang lain. Ini pernah dilakukan oleh iblis, di mana iblis pernah berkata sebagaimana terdokumentasikan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 12. Ana khairum minhu. Kata iblis, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar. Wahai Allah, engkau telah ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan engkau telah jadikan Adam dari tanah. Hadirin, iblis menduga bahwa ia diciptakan dari api sehingga bisa lebih mulia daripada tanah. Padahal tanah bisa mengalahkan api. Bahkan di antara hikmah diciptakannya manusia kali pertama, yakni Nabi Adam, dari tanah,
memiliki filosofi dan hikmah bahwa tanah berada di bawah, hendaknya kita memiliki sikap tawadhu, rendah hati, DP andap asal. Hadirin rahimakumullah, iblis menyombongkan asal usulnya bahwa ia berasal dari api. Namun lantaran kesombongannya itulah akhirnya iblis diusir dari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman memerintahkan kepada iblis, turunlah kamu dari surga itu wahai iblis, karena kamu tidak sepantasnya menyombongkan diri di dalam surga, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Lihatlah hadirin, iblis takabur, merasa dirinya besar, tapi bagi Allah, Allah menyebutkan innaka minas saghirin. Sohir artinya kecil, artinya orang yang membesarkan. Hakikatnya dia adalah orang yang kecil, dia orang yang kerdil, tidak berakhlak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, penyakit sombong atau takabur ini timbul karena menganggap dirinya mempunyai kelebihan tertentu, baik kelebihan dalam hal keduniaan maupun kelebihan dalam hal keakhiratan. Secara garis besar, sebab-sebab kesombongan itu dapat terjadi karena 4 hal. Pertama, karena kekuasaan. Hadirin, penyebab pertama adalah karena seseorang memiliki kekuasaan atau jabatan. Mereka menyombongkan diri dengan menganggap bahwa dirinya lah yang paling berkuasa. Tidak ada orang lain yang bisa menyamainya, apalagi melebihi kedudukannya itu. Kesombongan ini pernah dilontarkan oleh Fir'aun yang dengan keangkuhannya ia berkata, sebagaimana terarsipkan dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 24, Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, aku, kata Fir'aun, adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Namun akhirnya Fir'aun diazab, disiksa oleh Allah Ta'ala, sehingga dalam ayat berikutnya An-Nazi'at ayat ke-25 Allah berfirman, fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah mengazab Fir'aun dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Wala'iyadu billahi min dalik. Maka awas, janganlah di antara kita ada yang menyombongkan jabatan atau kekuasaan, karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Yang kedua hadirin, seorang menjadi sombong di antaranya karena ilmu pengetahuan. Ada saja orang yang ketika memiliki ilmu pengetahuan, yang padahal mestinya ia berakhlakul karimah, namun karena tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlakul karimah, ilmu hanya sebatas wawasan pengetahuan belaka. Hari ini mendapatkan pengetahuan, wawasan, informasi amat mudah, diantaranya melalui sarana teknologi internet, tapi mendapatkan manfaat dan barokah ini tentu amat sulit. Maka tidak heran kalau sebagian di antara manusia ada yang menyombongkan dirinya gara-gara ilmu pengetahuan. Padahal ingatlah pesan Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 76, wa fawqa kulli dhi ilmin alimun, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Maka tidak pantaslah kita berlaku sombong hanya karena ilmu pengetahuan. Yang ketiga hadirin, seorang bisa sombong gara-gara harta kekayaannya. Lihat bagaimana dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 6-7 Allah Ta'ala berfirman, kalla innal insana layabagha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat bahwa dirinya serba cukup, serba kaya. Maka
ada saja di antara kita yang sombong karena kekayaannya. Padahal apa yang Allah berikan pada kita semuanya adalah titipan. Ingat apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman ketika mendapatkan singgasana milik Ratu Balqis. Beliau berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani, agar dia, yakni Allah, mengujiku, aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur nikmat. Demikian dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 40. Maka tidak sepatutnya kita menyombongkan diri hanya karena kekayaan. Yang terakhir hadirin, di antara faktor yang membuat seseorang menjadi sombong adalah karena kelebihan fisiknya. Di mana ada saja di antara kita hanya tersebab memiliki ketampanan, kecantikan atau wajah yang lebih baik daripada orang lain, merasa dirinya lebih hebat dan menyombongkan diri. Ingat hadirin bahwa kita ini hari ini mungkin masih muda. Nanti di kemudian hari kita akan kembali ke kondisi lemah. Di mana dalam surah Ar-Rum ayat 54 Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi, Allah lah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian min dha'fin, dari mulanya keadaan lemah, thumma ja'ala min ba'di dha'fin, kemudian Allah menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu quwwatan, menjadi kuat, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, kemudian dia, yakni Allah, menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali, bahkan wasyaibatan, beruban. Hadirin, kita mungkin dulu ketika bayi lemah, kemudian menjadi kanak-kanak dan remaja menjadi kuat, dewasa tambah kuat, kemudian menjadi tua lemah kembali, bahkan kita beruban. Sehebat dan sekuatnya kita tidak bisa menahan tumbuhnya uban. Ini menunjukkan bahwa kita betapa lemahnya. Tak pantaslah jika kita menyombongkan diri karena ketampanan fisik kita. Karena itu hadirin, melalui forum khutbah ini, marilah kita semua bersama-sama mengingatkan diri kita untuk tidak berlaku sombong, karena semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pesan Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya memiliki kesombongan meskipun seberat darah. Hadis riwayat Imam Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga hati kita dari aneka penyakit hati, termasuk penyakit sombong. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, kata Allah, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.